fine. Oke, thank you Bella. Ya. Nah, Matthew aja ya yang masuk ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. Iya, bisa 18 ya. 17. Soalnya. Matthew. Kalian kan 18. Ini Miss. Iya. Oke, berarti lengkap ya. Oke, kurang Matthew yang nggak hadir ya. Thank you sudah diingatkan. Oke, bentar, cek alat dulu. Oke, bisa. Banyak kurang kencang. Oke. Ini mungkin sering kalian dapatkan juga ya pertanyaan, kenapa kok suka biologi gitu ya? Kenapa kok suka kimia gitu? Nah sekarang, kenapa kok kita perlu belajar fisika? Karena dipakai. Karena dipakai gimana? Dipakai untuk keseharian karena kan fisika ini mendorong benda PJ jadi kan dipakai juga. Oke. Karena dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu kan? Ya. Oke, sip. Ada yang lain punya pendapat? Kenapa kok perlu? Ya, Devon. Devon tadi angkat tangan. Ada apa? Apa kok? Ya tahu tentang listrik. Oke. Apa? Magnet. Oke. Arus. Oke. Banyak ya pengetahuannya ya. Berarti buat nambah pengetahuan. Oke, sip. Ya, sip. Kayak mau prediksi kayak misalnya apa jatuh atau Oke. ya kayak mau prediksi barang gitu. Barangnya apa? Ya kayak misalnya Barangnya laku atau tidak? juga misalnya barang itu kayak padat atau misalnya cair Oke. ini ya Padat atau cair? ya kan kayak apa ya susah lah pokoknya misalnya ini jatuh Oh, oke. Iya. Benda jatuh gitu ya dari ketinggian tertentu. Oke. Menganalisa suatu iya kejadian. Oke. Bisa melihat nih, ini ada benda jatuh. Kok bisa jatuh ya? Evelyn, kenapa kok bisa jatuh? Ayo kemarin pelajaran tuh enggak. Evelyn kan ngomong enggak ini. Oke, thank you. Bisa membantu untuk kalian belajar menganalisa kejadian, ya. Hubungan sama jawabannya Nathan. Oke, banyak sekali manfaat untuk belajar fisika, gitu ya. Berarti pelajaran hari ini juga bermanfaat ya. Oke, semangat semuanya. Oke, next. Loh, salah lagi pencetnya. Oke, nah, kalian mungkin kan sering melakukan praktikum ya. Biasanya pernah nggak praktikum? Praktikum apa? Listrik. Oh, kamu nggak pernah? Saya nggak pernah. baru. Oh, di SMP? Masa nggak pernah? enggak SMP enggak SMP? Kamu sebelum SMK kan ke SMP? Pernah praktikum di SMP? kalau IPA Oh, nggak pernah. Oke. Yang lainnya, apakah ada yang pernah praktikum? Pernah. Dosen praktikum apa? Yang mendirikan apa namanya? listrik Elektromagnet. Oh, oke. Membuat magnet. Ya. Ada lagi yang ingat? Praktikum apa yang pernah dilakukan di SMP? Fisika. Fisika. pakai nih Magnet diapakan? ditempel ya Oke. Yang mengukur itu Miss, yang mengukur batu terus batunya dimasukin ke dalam air itu loh. Mengukur apa itu? Ada yang tahu? Volume. Iya. Oke, mengukur volume. Tadi melihat magnetnya diapakan? tempel itu lihat arah yang pakai kompas terus Oh, oke. yang kita arah ke selatan Oke, untuk melihat arah utara selatan ya, menggunakan magnet ya jarum. Ayo, coba batang. Oh, pakai batang. Oke, bisa. Caranya gimana? Tahu? Oh ya, enggak apa-apa. Oke, kalau tidak kalian sudah
dasarnya gitu. Oke. Tahu bagaimana dasarnya dan juga mengaplikasikannya, gitu ya. Oke. Ada yang lain manfaatnya untuk apa? Hah? Melatih logika berpikir. Nah, kamu nanti mau pingin masuk jurusan apa? Oke, IPS atau IPA? Oh, musik. Nah, Miss, saya mau masuk musik. Buat apa saya belajar fisika, gitu ya? Nah, melatih logika. Ya, musik juga perlu logika berpikir kan? Oke, perlu. Di ekonomi perlu logika berpikir? Sangat perlu. Oke, semua yang mau jadi chef, ya toh butuh. Nah, oke, semua butuh. Oke, ada hal lain? Apa sih manfaatnya praktikum? Melatih logika, Biar kita juga bisa lebih hati-hati gitu, Miss. Oh, oke. Kadang kan kita percobaan pakai alat-alat yang ada listriknya gitu, jadi kita bisa lebih was-was gitu. Oke, tentang keselamatan kerja. Oke ya, secara nggak langsung kalian bisa belajar tentang keselamatan kerja. Kalau misalnya memanaskan air nih, kalau mau ngambil air yang dipanaskan itu, ya wadahnya mau diambil pakai apa? Langsung pakai tangan. Langsung pakai tangan ya. Habis itu ini kasih odol. Ya, kasih odol. Ya, berarti apa yang harus kalian lakukan? Menggunakan apa? Nah, sarung tangan. Ya, kalian akan belajar untuk memperhatikan keselamatan kerja, gitu ya. Oke, thank you semua jawabannya oke sekali. Next ya. Nah, kalau kita flashback lagi ke SMP ya tadi ya, kalian sudah melakukan beberapa percobaan. Ada yang tadi bilang magnet, ya, ada yang bilang listrik, ya, tadi membuat lilitan-lilitan gitu ya. Oke, itu semua sudah pernah kalian lakukan. Nah, hari ini juga tidak akan jauh dari apa yang sudah pernah kalian lakukan tersebut. Biasanya kalau misalnya kalian praktikum, guru ngasih petunjuk atau tidak? Iya. Nah, hari ini kalian akan belajar untuk membuat petunjuk sendiri. Ya. Jadi kalian akan membuat petunjuknya sendiri dan kalian akan melakukan praktikum sendiri dari petunjuk yang sudah kalian buat. Gitu ya. Oke, kalau kalian baca di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama, kalian akan secara nggak langsung dengan proyek ini, kalian akan belajar apa sih itu hakikat fisika. Kalian akan belajar metode ilmiah, itu langkah-langkahnya apa saja sih, gitu ya. Kemudian keselamatan kerja apa yang kita harus perhatikan saat kita melakukan percobaan. Nah, itu akan kalian pelajari secara tidak langsung. Dan yang kedua, kalian akan bisa belajar untuk bagaimana menerapkan metode itu, metode ilmiah di dalam suatu rancangan percobaan kalian nanti. Terserah kalian boleh bervariasi, berkreativitas sendiri untuk merancang suatu percobaan yang menarik. Siap untuk hal itu? Siap. Oke. Nah, ini kurikulum merdeka ya kalian ya? Kurikulum merdeka ya? Nah, secara nggak langsung kalian juga akan dilatih di proyek ini. Kalian akan belajar untuk mandiri. Kalian nanti akan mencari informasi secara mandiri menggunakan gadget kalian. Dan kalian akan berpikir kritis ya, melatih berpikir kritis kalian. Enaknya kita pakai alat apa ya? Nah, kalau di sini ada alat ukur panjang, ada penggaris, ada mikrometer, ada jangka sorong. Kira-kira yang tepat, yang lebih presisi, yang lebih akurat itu yang mana? Harus dipikirkan jangka sorong ya. Nanti coba dilihat-lihat, benar nggak ya jangka sorong menurut saya? Oke? Ya? Oke. Next. Nah, ini coba kita menjawab sebentar ya. Menjawab, terserah kalian jawabannya, nggak ada yang salah, nggak ada yang betul. Ya. Menurut kalian, apa sih yang perlu kita lakukan sebelum melakukan praktik? Kalibrasi. Doa. Supaya selamat ya. Oke, Nelson, gimana? Kalibrasi Kalibrasi itu apa?
dikalibrasi gitu. Oke, ada lagi yang dilakukan sebelum praktikum. Baca petunjuknya dulu. Oke, Jose, gimana? Supaya tahu garis besar percobaannya itu kira-kira seperti apa teknisnya, jadi kita perlu tahu kira-kira bagaimana cara kerjanya. Oke, berarti membaca petunjuknya. Oke, good. Satu lagi, apa yang perlu dilakukan sebelum praktikum? Masuk ruangan. Oh ini beda. Kalau kamu nggak masuk, nggak praktikum namanya. Pakai atributnya nggak sih? Atribut apa? Karena mungkin Jas. kita Oh, oke. Ya untuk selamatan kerja biasanya kalau di lab kimia kalian harus pakai jas ya. Oke, good. Sekarang next. Apa ya? Loh, nggak bisa lagi. Oke. Nah, apa yang dilakukan saat praktikum? Nah, ya, apa? Excel apa Excel? B, praktek. Sudah paling gampang. Apa yang dilakukan saat praktek itu? Apa? Iya. Melakukan percobaan. Melakukan percobaan itu untuk apa sih? Mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai ya, itu ending akhirnya. Kalau dinilai, kalau nggak dinilai. Bagus. Oke, melakukan percobaan berarti untuk ngambil apa? Data. Ya, kalian kan akan ngambil data dulu ya, data. Oke, terus apa lagi yang dilakukan saat praktikum? Oke, kalian akan mencari teorinya kan. Kalau ada hubungannya sama rumus, dicari nih. Rumusnya apa yang mendukung? Oke? Oke, good. Next. Sekarang apa yang biasa dilakukan setelah praktikum? Ya, jelas. Menulis hasilnya sama kesimpulan. Kalian pasti akan disuruh membuat apa sih biasanya? Lembar apa? Laporan. Ada kesimpulannya, ada datanya yang diolah. Oke? Nah, sip. Kenapa kok semua itu perlu? Penting dilakukan. Kenapa kok tahapan-tahapan itu perlu untuk dilakukan? juga adanya kesalahan. Oh, Jose. Gantian Devon. Mengetahui teorinya yang betul atau tidak. Oke, sip. Pintar sekali ya. Sore-sore tapi masih smart ini. Menguji apakah teorinya ini betul atau tidak. Bisa-bisa Devon ini juga penasaran sama teorinya hukum Newton. Newton ini bener gak sih hukum 1 ini? Hukum 2-nya bener atau enggak? Makanya dia selidiki pakai praktikum fisika di lab ini. Gitu ya. Oke, sip, good. Ada lagi? Kenapa kok kita penting untuk melakukan tahapan-tahapan itu? Memastikan hipotesanya benar. Oke, nah ada sistematika ya, ada urutan-urutannya untuk membuktikan apakah masih hubungannya tadi benar atau tidak. Oh, hukum Newton 1 itu menurut saya ini salah gitu ya. Itu kan hipotesa ya. Nah, dilakukanlah praktikum. Akhirnya sampai akhir kalian bisa menyadari, oh ternyata saya hipotesanya salah. Newton yang betul gitu ya. Oke, good. Ya, ini agak seperti ini. Ya. Sebelum ini. Oke, ini ada video. Perlu tak matikan atau tidak ya? Boleh. Ini. Atau aja Miss. Ya. Oke, coba kalian cermati sekilas ya. Verification of the Archimedes principle. Tap water. Overflow can with tap water, iron block, spring balance, iron stand, 250 ml beaker, weighing balance, and a wooden base. The spring balance is hung on the iron stand. Take the iron block and hang it on the spring balance. The weight of the iron block is displayed as 850 grams. Place the overflow can with tap water on the wooden base and place the empty beaker on the weighing balance. Weight of the beaker reads as 110 grams. Bring the holder and spring balance with the iron block down into the overflow can.
the iron block into the tap water. The water displaced in the beaker is equal to the weight of the block. The weighing balance displays the reading as 210 grams. Then the weight of the iron block is displayed as 750 grams. The loss of weight of liquid displayed is equal to upthrust. Hence, Archimedes' principle is verified. Diperhatikan ya, datanya itu diperhatikan. Strongly salty water. Preparation of salt water. Take the beaker containing 400 ml water, add salt. Put some salt in the beaker and stir well using the glass rod. Again, add some salt to the water and stir it well. This process is continued until some salt is left undissolved in the water. The water in the beaker is now strongly salty. The spring balance is hung on the iron stand. Take the iron block and hang it on the spring balance. The weight of the iron block is displayed as 850 grams. Place the overflow cap with strongly salty water on the wooden base and place the empty beaker on the weighing balance. Weight of the beaker reads as 110 grams. Bring the holder and spring balance with the iron block down in the overflow cap. Fully immerse the iron block in the strongly salty water. The water displaced in the beaker is equal to the weight of the block. The weighing balance displayed the reading as 220 grams. Then the weight of the iron block is displayed as 740 grams. The loss of weight of liquid displayed is equal to upthrust. Hence, Archimedes' principle is verified. Oke. Oke, sudah menyaksikan dengan cermat ya video tadi. Oke, masalah apa sih yang ingin mereka selidiki tadi? Sorry, Kevin? Teori Archimedes. Oke, teori Archimedes. Ya, mau diapakan? Dibuktikan benar atau tidak? Oke, dia mau membuktikan si Archimedes ini hukumnya benar atau tidak kayak Devon tadi. Oke, sama pinternya berarti. Oke. Oke ya, mau membuktikan apakah hukum Archimedes ini benar atau tidak. Yang dilakukan tadi apa? Yang pertama, setelah dia mencari masalahnya, dia ngapain? Perusahaan. Uji dong. Sebelum uji coba, sebelum hipotesa. Memahami materinya dulu. Apa? Memahami materi. Oh oke, benar. Memahami berarti mengkaji informasinya ya. Ya, kalian akan mencari literasinya kan. Oke. Yang tadi ada di video, mereka melakukan apa? Ya, sebelum percobaan itu dimulai. Nah, ada barang-barang yang harus disiapkan kan sebelum percobaan, betul? Barang apa yang dipilih tadi? Besi. Ada besi. Ada cangkir itu namanya apa? Ini maksudnya ini bukan cangkir ya, ini namanya beaker glass. Oke, ada apa lagi? Hah? Oh ada beban. Apa? Timbangan. Oh timbangan. Mana? Oh ini kita. Ini. Biru. Oh ini. Oh, oke, ini namanya apa? Ah ya, stem, betul. Ini namanya kalau misalnya kita biasa nyebut adalah statif. Gitu ya, statif. Kalau statif itu biasanya gabungannya sama ini. Ada yang tahu ini apa? Pengerat. Cakar. Ini namanya adalah clamp. Oke. Apalagi yang mereka gunakan? Timbangan. Oke ya. Oke, setelah itu mereka akan melakukan percobaan, betul? Ada berapa percobaan yang mereka lakukan? Dua. Yang satu mereka menggunakan apa? Air.
biasa dan satunya pakai salt water ya. Oke, terserah nanti kalian juga mikirkan mau bagaimana. Gitu ya. Oke, good. Loh, salah. Iya, ini agak error. Oke, sekarang apakah kalian yakin bisa menyusun sebuah praktikum? Amin. Semangat? Oke, kita akan bagi kelompok dulu ya. Siapa yang bisa dijadikan ketua? Misalnya butuh 4 orang. Kenapa kamu tidur, Vel? Oke, Vela. Oke, Vela, Jose, Devon, oke. Evelyn, oke, 4 orang ya. Berarti ada Vela kelompok 1. Vela kelompok 1. Evelyn kelompok 2. Jose kelompok 3. Sama Devon ya. Devon kelompok 4. Sudah. Suara pertama. Oke, kita berhitung ya. 1, 2, 3. Ketua boleh milih dong, Wi. Oh, mau milih sendiri ketuanya? Jangan. Kalian harus belajar untuk berdiferensiasi. Ketuanya buat apa? Iya, nanti kan dipilih ketuanya nggak usah ngomong. Nggak usah, ketuanya nggak usah ngomong itu ya. Nggak usah berhitung. Ya, selain ketua yang berhitung. Oke, 1 sampai 4 ya. 1, 4, 1, 2, 4. Oke, kelompok 1 bisa di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. 3 mana, Miss? 3 sana. 1 sih dong. Iya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Miss, coba aja ngomongin habis. Bisa kok nggak ada Apa, Pak? No, Miss, ini Ini keadaan kita. Nggak ada yang Oke, berarti Pak Sen itu mana ya? Oh ya, nggak ada ya. 4 semua ya. 4. Oke. Oke, ini siapa akan bagi RKPD-nya? Kalian bisa baca-baca dulu ini terus. Dibaca-baca dulu RKPD-nya. Ya. Nah, untuk materinya, siapa sudah share di drive material. Jadi nanti kalian bisa buka di drive material untuk materi ajarnya tentang bab hari ini, gitu ya. Dibaca dulu, kemudian dilengkapi nama anggota kelompoknya. Oke ya. Hah? Ya, kalian tulisi kalian 10A atau 10B ya. Silakan satu ketua kelompok mengambil undian tentang topik yang akan kalian Devon, lakukan. Ya. Nah. Amin. Oke. Masa jenis. Kelompok 1 dapat apa? Apa nih? Ini apa? Hukum. Hukum. Kamu dapat? Oke, suhu dan kalor dapat? Masa jenis. Kelompok ini dapat? gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Kudu jatuh-jatuh sekarang. Oh, itu. Oke. Yang bola-bola itu apa, Miss? Nah, nanti kalian bisa melihat. Kalian sudah mendapatkan topiknya. Sekarang coba kalian boleh ke depan untuk melihat alat dan bahan. Belum. Sabar. Oke, kalian bisa ke depan melihat alat dan bahan. Gantian ya, biar nggak
Gitu ya. Oke, silahkan kalian bisa melihat alat-alatnya. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa tanya ke Miss Eva. Nggak usah main-main. Kalau ini bukan Boleh, kalau mau langsung di bawah boleh. Ini apa ini? kita bawa Ya. Ini apa ini, Miss? Hah? Masa bawa ini nggak? Boleh. Kain jaket. Satu cukup kan? Oh iya. Nah, itu namanya beban. Beban berkait. Kalau jatuh bebas itu yang mana, Miss? Loh ya terserah kalian mau. Kalian kalau misalnya nggak tahu Miss gerak jatuh bebas ini apa, bisa browsing dulu. Kita pakai apa, Sen? Apa sih gerak jatuh bebas? Sama ini seru kayaknya. Hah? Boleh cari informasi boleh. Kurang. Ini Susu dan kalau sama ini ada Miss. Ya terserah sih. Dan gerak jatuh bebas pakai ini nggak sih? Cari informasi dulu. Gerak jatuh bebas pakai ini nggak sih? Oh itu juga ini. Mikrometer nggak dong. Nggak dong. Tidak harus alat-alatnya dibawa, ya. Tidak harus alat-alatnya dibawa. Nanti mau mampir lagi boleh. Dilihat-lihat dulu aja. Ini apa peluru tapi? Itu beban. Ini ada sih. Ada nggak sih? Ini kan lebih besar. Itu Kita satu. iya kita Tidak main-main jadi. Ini apa ini? Bola beko. Nggak main-main. Iya ini nggak sih kayaknya. Kalian bisa search ya. Kira-kira hukum itu apa? Masa jenis itu apa? Antoni, kamu mau ngapain? Ini itu Enggak, gas. ya itu namanya pegas. Termasuk alat. Itu termasuk alat. Nah, kandungan itu tujuannya apa? Ini apa, Miss? Kandungan alat dan bahan-bahan itu adalah objeknya. Objek yang kamu akan teliti. Oh, berarti biasanya Apa ini? Nah, nggak tahu tujuannya Ini apa? nanti bagaimana. Diambil dulu aja. Ini apa, Miss? Itu namanya beban. Ini banyak banget. Hah? Ini namanya power supply. Pakai beban nggak sih? pakai ini nggak sih? Nggak apa? Supaya bisa mengukur berat. Oh iya. Memang itu caranya mengukur. Iya kan dikasih itu. Ya, terus kaitannya boleh. Coba lihat ya. Ini apa? Ini kebalik. Itu apa? Ini namanya neraca pegas. Nggak boleh main-main loh yang nggak bisa main-main. Nggak pakai saya ini. Kalian bisa cari informasi dulu. Pegas itu gimana? Hukum-hukum, masa jenis, gerak jatuh bebas itu apa sih? Pakai magnet nggak sih? Bola baja. Coba nancep nggak? Iya nancep. Tuh bahannya weh. Apa? Kasih tahu. Teraca waktu. gasnya digantungnya sih. Kalau kotak itu mana, Miss? Coba gasnya kok digantung sini ya guys, umurnya juga nih. Nggak harus ada di sini. Kotak itu mana, Miss? Ini. Kamu materinya apa? Ini aku udah nemu guys. Itu bahannya itu kayak timbangnya. Rumusan masalah pada praktikum berat jenis dan massa jenis, zat cair dan zat padat berat bebas. Bagaimana perbandingan massa jenis, zat cair air, gliserin, minyak goreng dan oli. Oke, silakan duduk semuanya. Yang penting kalian sudah melihat alat-alatnya dulu ya. Silakan kalian duduk dulu. Ya, Devon, Sherin. Yakin bagi? Ya. Yang penting kalian sudah melihat alat-alatnya dulu. Oke. Perhatikan semuanya ke sini. Perhatikan ke depan dulu. Oke. Ini adalah masalah yang akan kalian selidikin ya. Jadi dengan memperhatikan topik materi yang kalian dapatkan sama alat-alat yang ada di sini, coba kalian bisa merancang satu percobaan. Dan
seiring waktu nanti ini suhunya bakal menyalur ke sini. Bisa. Jadi nanti kita hitung kayak waktunya. Ini suhunya berapa awal, suhu akhirnya berapa, intervalnya itu berapa. Jadi interval itu kayak waktu yang dibutuhkan untuk ada. Bola. Daya apanya bola? Cepatnya bola. Kecepatan bola. Semakin cepat bola semakin cepat nggak? Oke, Mas, apa kalau misalnya bolanya makin padat atau enggak ya itu semakin cepat tambahin jalan ya. Oke, boleh. Bukan boleh. Kalian nggak perlu kalian perlu merancang aja. Ya, merancang dulu aja. Tulis masalahnya ya, masalahnya dulu apa? Nah itu pertanyaan kayak Jadi kayak yang tadi. bola yang lebih berat apakah itu? Nah, Sikat Din. Ini sopo sing tuh sih? Bukan. Wis ta. Saya. kalian mau ngapain? Dong ngambil. Tujuannya kalian mau mencari apa? Oke, pengukuran elastisitas dari si penggasnya itu kayak ya. Masalahnya berarti bisa kalian mau mencari apa? Konstanta. Sebelum konstanta. Nah, elastisitas ya. Loh kalau konstanta itu apanya? Main-main. Miss. Konstanta itu apanya? Nanti di tujuannya lebih spesifik. Oh. Jadi, bisa boleh share. Mencari elastisitas dari penggas. Ini kan kita suhu dan kapal di kapal. Nah, ini hukum termodinamika. Sulit sekali itu. Gimana? Emang gimana? Dinamika itu menyatakan bahwa benda yang memiliki suhu lebih tinggi selalu menyalurkan kalornya kepada benda yang memiliki suhu lebih rendah. Oke. Jadi sisa satu benda dingin, satu benda panas dikumpulkan terus dikasih waktunya dan dilihat suhu awal suhu akhirnya untuk Oh, asas Black kah? Iya. Nah, coba dilihat ya termodinamika apa? Oh, asas Black. Ya, kalau dia cerita tadi berarti ke asas Black. Bisa masuk? Boleh. Asas Black. Nah, ini Aja loh. Kok masih aja nggak tahu suaranya? Enggak ya? Miss, ini dibuka. Hah? Dibuka boleh? Kamu melayang apa? Oh ya Allah. Ditulis ini ya, masalahnya apa? Masalahnya apa yang ingin kamu selidiki? Membikin besi. Ini apa? Ada garam nggak ya, Miss? Kenapa? Garam. Nanti kalau perlu garam nggak apa-apa, tapi ini nggak pakai garam. Hah? Apung. Duh, itu iya gak sih? Ini kayak pas banget gitu. Jadi ada Ya, yang boleh. nggak ngapung tapi cuman ada ininya yang Nggak melayang juga, tapi ini juga kayak gini. Ini juga. Ini di Ibu Tessa. kalian kan sudah tahu ini. Nah, sudah. Terus ini kajian pustakanya, dasar teorinya coba cari informasi terkait Semakin berat bolanya semakin ya sumbernya apakah ada? Ya coba kalian cari. Apa Wikipedia? Oh, boleh cari. Ya jangan Wikipedia tuh yang bisa bertanggung jawab. Ya. Jurnal boleh. Kalau kajian itu isinya kayak rumusnya gitu nggak sih, Miss? Kenapa? Rumusnya nggak sih? Boleh. Sama X itu apa? X itu peregangan atau kompresi. Nah, Biasanya isinya apa, Mas? sorry. Biasanya isinya apa? Kajian pustaka itu dasar teori. Jadi kayak teorinya dijelasin. Teorinya apa, terus sumbernya kamu dapat dari mana? Oh. Satu atau dua sumber aja cukup. Nah ini sumbernya Wikipedia. Cari yang lebih bisa bertanggung jawab. Coba ya. Artinya masak jenis itu apa? Masa jadi itu daya apung nggak ya? Miss, kalau kita ada minyak atau sabun nggak? Boleh, bisa. Next pertemuan nanti
Oh, jadi juga. Pakai PXL. Oke. Aidin, tiga D. Brilian. Dia itu Kalau tak melewati batas elastisitasnya ini, maka berarti Oke, waktunya 10 menit untuk menyelesaikan APBD ya. Saya nanti bisa sharing dari hasil diskusi kalian. Itu kan Jadi juga sama jenis air terkait. aku cari kalau misalnya bisa lebih juga. Nah, Jadi Kasih ya nih. tingkat elastisitas kan berbeda-beda. apakah ini dari memanjangin Berdasarkan apakah elastisitas gas dapat dihitung berdasarkan ada kaitannya gitu sih, Miss. Jadi bagaimana masa jenisnya benda itu bisa pengaruh ke masa jenis air, bukan pengaruh ya. Masa jenis air itu bisa mempengaruhi benda tersebut tuh mengapung atau tidak, tergantung masa jenis bendanya. oh boleh sih itu dibuat di masalahnya. Jadi kamu ingin membandingkan kan, atau hubungkan masa jenis benda sama masa jenis air gitu. Lebih ke apa ya? Contoh-contoh hasilnya gimana? Contohnya misalnya ini masa jenisnya benda ini lebih kecil daripada benda yang di bawah kan, Miss. Nah, dia itu penyebabnya karena yang di bawah itu masa jenisnya lebih besar daripada airnya, tapi yang di atas itu lebih kecil daripada airnya. Oke, berarti kan kamu tujuannya ingin mencari besar masa jenis ini dulu kan? Iya, betul. Terus kalian membandingkan kan? Oh, oke, berarti akan mencari masa jenis tiap benda. Setelah itu melihat reaksinya ketika dimasukkan di dalam air. Oh iya. Oke, boleh. Di Indonesia Tulis dengan bahasa sendiri. Yang penting ininya sama. Devon. Nggak mau main-main. Iya, sudah dapat. Sudah. Dari jurnal ini. sudah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. gak bakal ngaruh sih kalau di Kalian berarti nanti akan mencari jadinya mana yang mana. Berarti kan masa kalau misalnya ini masanya beda, siapa yang cepat gitu kan? Oke, kamu harus spesifikkan bendanya yang mau kamu pakai itu yang mana? Ini dengan ini atau ditambah ini ada 3 benda. Oke boleh, berarti 3 benda ya. Oh. Atau benda yang besar sama yang kecil ya? Tentuin. Mana yang Nah, kalian harus tentukan bendanya apa. ini dua toy ya sih. Yang bisa lebih. Ya, pakai tiga ini. Tiga. Benda mana yang mau dipakai? Nah ya, ini sama ini terus 2 aja. kajian pusat kan tahu nggak ya? Oh ya. Oh gini tak, ini mau kamu lihat gitu ya. Terus yang ini mau kamu lihat gitu ya. Berarti membandingkan ini sama ini. Terus percobaan kedua membandingkan ini sama ini gitu. Oke, boleh. Berarti kan kalian harus menghitung apanya? Masanya. Ya, pakai apa? Diperhitungkan. Ya, tulis itu nanti. Oke, 5 menit lagi ya, mungkin ya. Hipotesa. Apa? Apakah benda yang Jadi kalau sama terjadi, contohnya misalnya kendaraan bermotor, ya
itu dihubungkan, itu tembok. Pengapalan. Kalau ini lebih ke arah suhu kan kamu? Wis, asosiasi itu terhubung dengan dinamika. Iya, ada hubungannya juga. Oh, berarti salah tadi. Tapi tidak secara langsung hubungannya. Kadang-kadang itu lebih ke sini. Hipotasanya hubungannya sama kalor. Itu ada kayak energi potensial. Gula itu yang Miss, maaf Miss. Angka percobaan. Angka Percobaannya kan mulai dari perlu ditulis tak menyiapkannya. Di langkah percobaan itu perlu ditulis nggak kayak mempersiapkan bahan? Apa sih yang itu? Kita sebelum lebih. Mengisi bigger glass. Bentar. Suhu air dingin akan naik. Panas turun. Ini kita sampai apa sisanya? Itu beban Berbagai macam bola, stopwatch sama tangan manusia. Oke, milih. Terus kalau tangan ditulis nggak? Tangan manusia. Ya nggak perlu dong. Beban ya? Kan ini kayak yang dibutuhkan atau harus diberikan? Oh, harus diberikan. Buat elastisitas tapi pertanyaan nomor 1, 2, sudah selesai ya. Sampai tabel. Jangan lupa yang variabelnya. Ya. Berarti
Ya udah kalau coba kamu bayangkan praktiknya nanti dia berarti kan kalian akan ketika dicampur akan mengukur suhu akhirnya kan? Oke sama dia kan? Misal di dalam udah satu diukur suhunya. Nelson, nggak main-main Nelson. Ayo, yang serius. Iya, berarti terikatnya suhu akhir. Ini kan kamu foto, ya toh, untuk panasi ya. Setelah itu melihat reaksinya ketika dimasukkan di dalam air. Oh iya. Oke, boleh. Di Indonesia Tulis dengan bahasa sendiri. Yang penting intinya sama. Kepo. Nggak mau main-main. Iya, sudah dapat. Sudah. Dari jurnal ini. Kalau sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian berarti nanti akan mencari jadinya mana yang mana. Berarti kan masa kalau misalnya ini masanya beda, siapa yang cepat gitu ya. Oke, kamu harus spesifikkan bundanya yang mau kamu pakai yang mana. Ini dengan ini atau ditambah ini ada 3 benda. Oke boleh, berarti 3 benda ya Pak. Oh, yang besar yang kecil ya? Tentuin. Mana yang nah. Kalian harus tentukan bendanya apa. ini dua atau ya? Yang lebih besar lebih. Dia 3 ini. 3. Benda mana yang mau dipakai? Nah ya, ini sama ini terus 2 aja. Oh gini tak, ini mau kamu lihat gitu ya. Terus yang ini mau kamu lihat gitu ya. Berarti membandingkan ini sama ini. Terus percobaan kedua membandingkan ini sama ini gitu. Oke, boleh. Berarti kan kalian harus menghitung apanya, masanya. Ya, pakai apa? Diperhitungkan. Ya, tulis itu nanti. Terus gimana? Oke, 5 menit lagi ya mungkin ya. Hipotesa. Apakah berdaya apa? Jadi kalau sama terjadi, contohnya misalnya kendaraan bermotor. Ya, kendaraan bermotor itu kan pakai bensin. Ya, energinya dari bensin. Ya, itu ada kalornya. Setelah itu dia gunakan untuk melaju. Berarti ada kerjanya. Nah, saya bentar. Terus ada gas buangnya. Ada kalor yang dibuang. Nah, itu dihubungkan. Itu termo. Kalau ini lebih ke arah suhu kan kamu. Iya, ada hubungannya juga. Tapi tidak secara langsung hubungannya. Hipotesanya hubungannya sama kalor. Boleh ini juga. Hipotesanya Tanggal percobaan.
Perlu ditulis lah menyiapkannya. Di langkah percobaan itu perlu ditulis nggak kayak mempersiapkan bahan? Apa sih yang itu? Kita Mengisi bigger dress. Bentar. Suhu air dingin akan naik. Dan suhu air panas Ini kita sampai apa sih? berbagai macam bola, stopwatch sama tangan manusia. Oke, milih. Ini kalau tangan ditulis nggak? Tangan manusia. Ya nggak perlu dong. beban ya. Kan ini kayak yang dibutuhkan atau harus diberikan. Oh, harus diberikan. Bukan elastisitas tapi begitu ya. Kayak lama.
nanti mereka berdua dikasih masuk sama-sama. Boleh. Dilihat yang mana yang lebih mana yang lebih kuat, mana yang lebih tinggi. Dan ini suhunya kan diukur, suhunya diukur. Habis itu campurannya baru diukur kan. Jadi yang akhir itu adalah campuran. Enggak juga ya bahasa Secara prinsipnya katanya harusnya sama. Suhu akhirnya sama gak sih? Akhirnya nanti beda. Ini semua buat Kalornya yang sama. Kalor yang dilepaskan sama yang satu benda, sama kalor yang diterima dari yang sama gitu. Sekarang kamu harus mikir, aku mengukur kalor itu gimana caranya, gitu kan? Berarti kan kamu harus mengukur kalornya ini berapa. main keras ya. Terus benda dua juga harus ukur kalornya berapa, gitu kan? Setelah dia dicampur, oh itu bukan masih lucu. oh ya sama jenis sama aja. Nanti kan sudah di Tabel pengamatan. Bikin tabel. Ada yang sudah selesai kan kelompok? Kalian nanti cuma sharingkan ini aja ya. Ikan bikin tabel. Oke, semuanya duduk di tempatnya. Duduk di tempatnya dulu. Kita akan mulai. Sudah. Yuk. Coba. Duduk di tempatnya masing-masing. Silakan tunjuk satu orang. Boleh ketuanya, boleh. Atau yang lainnya juga boleh. Silakan kalian. Perhatikan. Silakan kalian infokan topik yang kalian dapatkan apa. Kemudian masalah yang ingin kalian selidiki apa. Perhatikan lagi. Kemudian variabelnya apa, bebas kontrol terikat. topik yang kita dapatkan adalah gerak jatuh bebas. Oke. Masalahnya adalah semakin berat bola, apa akan cepatnya turunnya
jatuhnya harus semakin cepat atau enggak? Oke, apakah masanya itu makin berat atau ringan itu makin cepat atau tidak gitu ya? Iya. Oke, sip. Terus variabelnya? Variabelnya yang bebas itu apa bolanya? Oke. Bebas. Ya. Bebas itu jenis bebannya ya? Ya. Oke. Yang terikat tuh masanya juga bebas. Oke. Kemudian yang terikat? Yang terikat itu ketinggian. Oke, ketinggiannya. Ya. Ketinggiannya terus yang terikatnya kontrol, yang kontrol ketinggiannya. Oke, berarti yang bebas tadi adalah bebannya. Ya, bebannya Masanya, terus yang kontrolnya ketinggian. Ketinggian. Itu masa nanti hasilnya. Oke, berarti yang terikatnya berarti apa itu? Hasilnya itu hasil apa? Terikatnya hasil durasi waktu. Nah, waktunya. Ya. Oke, good. Terus alat ban. Ya. Alatnya stopwatch, timbangan massa, sama roll meter. Oke. Kalau bahannya bola pingpong, bola kelereng, bola plastik sama bola bekel. Oke. Oke, good. Kita beri aplaus untuk kelompok A. Kelompok A mau menunjuk kelompok mana? Tiket. Mana nih ya? Kenapa kamu jadi ketua sekarang? Ya, sama Nelson. Itu kelompok mana? Ini kelompok ini, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Siapa mau maju? Oke, boleh, terserah. Nathan atau Evelyn? Neta. Saya mau neta. Oke. Oh, belum selesai ditulis. Jadi pilih lagi aja. Kelompok ini atau kelompok ini? Kau udah selesai? Oke. Kamu udah selesai? Wes. Sebentar, waktu durasi. Ini. Oke, kelompok 3 ya. Silakan. Yuk, perkenalan dulu. Perhatikan ya. Kami dari kelompok 3, ada saya, ada Selin, ini Chelsea, Kevin, dan Farel. Jadi kami dapat topiknya masa jenis. Dan di sini kami mau mengangkat lebih ke masa jenisnya benda. Masalahnya kita ini mau mengamati apakah masa jenis yang berbeda dari beberapa benda itu bisa mempengaruhi reaksi benda-benda tersebut bila dimasukkan ke air. Oke. Terus variabelnya ya, Miss. Ya. Untuk variabelnya kami ada variabel bebasnya itu beban kubusnya. Jadi kayak terserah beban Oke, kubusnya mau pakai beban kubus ya? Kubus ya. Beban kubusnya apa aja. Dan kebetulan setiap beban kubusnya ini kan volumenya sama, Miss. Jadi kami anggap itu variabel kontrolnya ya. Variabel kontrolnya itu volume bendanya dan juga masa jenis dari air. Karena kita cuma menggunakan cairannya air. Oke, good. Terus variabel terikatnya tentunya masa jenis dari bendanya. Oke. Thank you. Bentar, Miss, alat Oh, bahannya. iya, lupa. Alat bahannya untuk alat kita cuma perlu beaker glass. Terus untuk bahannya yang pasti air sama beban kubusnya itu ada kayak logam, kayu dan juga plastik di sini. Oke. Ada tambahan? Nggak ada. Kita beri aplaus untuk kelompok. Sudah atau belum? Belum. Oh, belum. Ini berarti ya. Oke, kelompok 1 dulu. Ayo sikat. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini sudah sore. Semangatnya pagi ya. Selamat sore teman-teman sekalian. Sekarang kami akan menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang hukum Hooke, yaitu hukum tentang pegas. Jadi hukum Hooke ini memiliki rumus F spring sama dengan Masalahnya ingin kamu angkat apa? Selalu semangat. Masalah Bill ini mencari elastisitas dari pegas. Oh, oke. Koefisien elastisitas dari pegas. Oke, sekarang variabelnya kamu apa aja? Langsung variabel aja. Variabelnya variabel bebasnya beban, variabel terikatnya gaya pegas, kontrolnya. Apa? Terikatnya gaya pegas. Gaya pegas. Gayanya kan yang dihasilkan. Oke.
terus kontrol panjang tugas atau gravitasinya. Oke, itu adalah kontrolnya. Terikatnya adalah Gaya pegas. oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke, mungkin bisa di itu ya, direvisi ya. Karena kan kamu ingin mencari elastisitas ya. Berarti apa elastisitas dari si pegas itu? Berarti kamu ingin mencari apanya? Mencari panjangnya. Apa? Iya, gaya pegasnya. F-nya atau K-nya? Konstantanya atau F-nya? Oh, K-nya berarti. Oh, oke. Nah, bisa diperbaikin. Berarti kamu ingin mencari K-nya ya, koefisien. Berarti trikatnya K, Mas. Betul sekali. Oh, Oke, ya. Ada tambahan? Alat bahan. Oh ya, alat bahan. Oh iya, alat bahan. Alatnya ada statif, klem, pegas, statif, klem, beban dan juga penggaris. Bahannya yaitu objek yang dicari itu pegas. Oke, good. Thank you. Beri applause. Ya, sekarang yang terakhir ya. Yuk, kelompok 2. Semangat. Yuk. Satu orang aja. Ya, yuk, Ten. Ya, bisa menghadap ke teman-teman. Ya, sana temenmu. Ini gurumu. Oke. Jadi masalah yang kita dapat adalah suhu dan kalor. Topiknya ya. Akan Topiknya suhu kalor. Ya. Masalah yang akan dibahas itu tentang prinsip atas berat. Prinsip atas berat menyatakan bahwa benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi akan menyalurkan kalornya ke benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Jadi kami mengatakan bahwa sebuah percobaan untuk membuktikan prinsip ini apakah benar atau tidak. Oke, menyelidiki sebuah prinsip berarti ya. Iya. Oke, ke variabelnya. Variabelnya yang bebas memiliki suhu yang terkait adalah kalor dan kontrolnya adalah volume air dan waktu yang diberikan. Oke, sekarang alat bahannya. Alat dan bahannya ada termometer dan stopwatch. Dengan bahannya ada dua gelas beker dan air. Oke. Ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan dari kalian terhadap apa yang di-sharingkan sama teman-teman kalian? Nggak ada? Oke. Nah, kita akan membuat kesepakatan ya. Hari ini kalian sudah merancang suatu percobaan dan next pertemuan nggak usah ketang-ketang. Tandanya nanti nonton. Oke, ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Next pertemuan kita akan mengecek apakah langkah percobaan kalian itu sudah betul atau tidak dengan mengambil data. Oke ya? Jose gini-gini. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menyusun laporan dan setelah itu Miss Eva akan melakukan penilaian hasil akhirnya. Sepakat dengan jadwal ini? Sepakat banget. Oke, sekarang kita coba menarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari. Oke, berarti kan pertanyaannya di depan ya. Nah, langkah metode ini ya dalam merancang suatu percobaan itu ada 5. Yang pertama apa yang kalian lakukan? Tadi apa yang pertama kalian lakukan? Mencari informasi. Mencari masalah. Oke. Yang kedua setelah mencari masalah apa yang kalian lakukan? Mencari apa? Hipotesa. Sebelum hipotesa? Nah, kalian akan mencari kajian pustaka, teorinya ya Violia. Mencari kajian pustaka. Setelah kajian pustaka dapat, kemudian kalian mencari apa? Hipotesa. Setelah hipotesa dapat, kalian apa? Menentukan apa? Variabelnya. Setelah variabel kalian akan membuat apa? Ya, kalian akan merancang percobaannya, menentukan alat bahan, melakukan
Ya, silakan diambil handphonenya. Beneran? Kalian ini beneran loh ya, sesuai dengan realita kalian, ya. Gak usah nama panjang, tapi Seva gitu ya. Seva Agus Kurniawati. Kasih tahu. Apa sekali ya? Kakak udah buat sendiri. Kalau guru yang baru kemarin Mr. Diego, Waduh. Sabra Harmojo, Wah, sorry ya, susah kalau bisa. Diego juga ada tahu apa. Aku belajar fisika. Apa? Gak banyak, Mek. Oh ya, Gampang dapat materinya berarti metode hakikat ilmu fisika dan metode ilmiah. Anton. Justin, ayo sudah diisi belum? Udah. Hakikat fisika dan metode ilmiah. Materinya itu ya. Nggak usah panjang-panjang, singkat padat jelas gitu ya. Yang penting jelas. Hakikat fisika dan Metode ilmiah. Gamis. Ya, thank you. Yang lain bisa diselesaikan refleksinya. Iya, memang kelihatannya itu. Ini kok lewat-lewat ini. Siapa ini? Porku. Ini bisa lucu, Mas. Ini panjang banget. Oh iya, kok kayak gitu ya, Pak? Yang pertama adalah apa? Yang ini loh, Miss Warna sampai Lewat. Sudah, Pak? Sabar, Miss. Sabar. Oke, Miss Eva sabar. Kau jangan sabar-sabar ya. Sampai dong. Wih, Gimana? Apa? Dan Kon. Udah. Oke. Gamis. Sudah? Ya, kita